Informasi berikutnya, saudara, sebuah ledakan terjadi di masjid dalam SMAN 72 Jakarta, Kompleks Kodamar, Jakarta Utara saat ibadah sholat Jumat sekitar pukul 12 siang. Saudara, akibat ledakan, belasan siswa dibawa ke balai kesehatan terdekat. Semua korban adalah laki-laki dan rata-rata kelas 10. Tim gegana langsung diturunkan untuk menyisir area sekolah dan sumber ledakan masih didalami. Sumpah. Kenapa sih? Gue deg-degan tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Gemeteran jangan gua. Itu kenapa itu? Gak tahu. Visual amatir lain menunjukkan siswa yang lari menyelamatkan diri pasca ledakan terjadi. Tampak juga ada siswa yang sedang menolong teman yang terluka. Kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Gue deg-degan tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Gemeteran jangan gua. Itu kenapa itu? Gak tahu. Kenapa sih? Salah satu saksi mata yang merupakan guru sekolah mengatakan ledakan terjadi saat dia dan siswa sedang melaksanakan salat Jumat di dalam masjid. Ia bersama siswa pun sontak menyelamatkan diri. Saat kejadian terdengar 2 kali ledakan di dalam dan luar sekolah. Lagi sholat Jumat, sholat Jumat di depan barisan paling depan, terus ada ledakan gitu. Tiba-tiba ledakan pas mau komat jam 12. Setelah itu langsung kabur, langsung lari menyelamatkan diri gitu. Dua ledakan. Yang satunya di dalam masjid ya. Yang satunya di luar, ya satu di dalam ya tadi itu. Jadi ledakannya ya lumayan gitu. Itu langsung kabur, langsung saya keluar, langsung dorong anak-anak semua pada keluar, langsung pada menyelamatkan diri. Saudara, ledakan terjadi di SMAN 72 Jakarta, 55 orang yang sebagian besar siswa terluka dan dibawa ke rumah sakit. Salah satu orang tua tak mampu membendung air mata saat melihat sang anak akan dilarikan ke rumah sakit. Korban ledakan di Masjid SMAN 72 Jakarta, Kompleks Kodamar, Jakarta Utara, dibawa ke 2 rumah sakit, yakni RS Yarsi dan RS Islam Jakarta Cempaka Putih. Sejumlah orang tua pun masih menunggu anak-anak mereka yang masih dirawat di rumah sakit. Mau lagi sholat Jumat, habis khotbah mau berdiri, terus ada asap, langsung ledakan gitu 3 kali. Langsung dari grup orang tua suruh ke 72 lihat periksa anak-anaknya. Setelah saya ke sekolah, pada teriak Rifki dibawa ke rumah sakit Rifki. Nah, dari situ saya langsung menuju ke sini aja. Pas itu anak saya udah duduk di sini sama temennya yang udah diperban, ya mungkin karena nggak begitu fatal, jadi ya anak saya suruh nunggu di sini kali ya. Dan saudara, di lokasi kejadian ledakan ditemukan benda menyerupai senjata rakitan, bom molotov, lalu ada juga tas warna biru yang berisi sejumlah barang. Setelah diselidiki, benda tersebut merupakan senjata mainan. Dari penelusuran di TKP, sejumlah barang bukti di lokasi kejadian seperti senjata mainan, botol, dan tas disita. Wakil Menko Polkam, Ludwig Fredrik Paulus, meminta masyarakat untuk tidak menyimpulkan adanya aksi teror di sekolah. Ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Oh, itu senjata mainan, bukan senjata beneran, ya. Setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, sedang ledakan masih di tim forensik lagi kerja, apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih ada bom molotov, Pak? Ya. Bom molotov di lokasi. Kalau bom molotov pasti udah kebakar itu namanya.
Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebut identitas terduga pelaku peledakan di SMA N 72 Kelapa Gading telah dikantongi polisi. Saat ini polisi tengah melakukan pendalaman terkait motif pelaku. Kapolri menyebut jika terduga pelaku peledakan masih berasal dari lingkungan sekolah. Untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman. Kita temukan jenis senjatanya senjata mainan, ada tulisan-tulisan tertentu, dan itu juga menjadi bagian yang kita dalami untuk mendalami motif. Informasi sementara masih dari lingkungan sekolah tersebut. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka.